Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan hari ini saya mau berbagi dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau kita sama-sama mengerti bahwa Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama jelas mengatakan bahwa setelah hamba Tuhan yang bernama Musa mati, maka datanglah firman Tuhan kepada Yosua, yang Alkitab katakan adalah hamba dari Musa. Dan firman Tuhan kepada Yosua adalah demikian. Yosua pasal pertama ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berjanji kepada Yosua, seorang pemimpin yang baru diangkat, baru dilantik untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan dia. Kemudian yang terjadi adalah begini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mempercayai janji Tuhan itu bagus. Tetapi apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua untuk menyertai, untuk tidak meninggalkan dia, harus disertai dengan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dari sini saya mengerti begini, bahwa ternyata mempercayai janji Tuhan saja tidak cukup buat kita. Karena saya ketemu dengan banyak sekali orang Kristen yang senang baca firman Tuhan, senang pegang janji Tuhan, senang menghafalkan janji-janji Tuhan. Tetapi ternyata begini, ketika kesulitan datang, ketika pergumulan datang, mereka lemah, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Makanya tidak heran ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan menjanjikan akan menyertai dia, memberikan dia kemenangan. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata untuk melihat semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita, yang dibutuhkan adalah kita perlu menguatkan hati. Kita perlu menguatkan jiwa kita. Kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena saya mengerti begini, ketika kita memegang janji Tuhan tidak mengubah keadaan. Kita harus menghadapi situasi yang sulit. Kita masih harus menghadapi peperangan. Kita masih harus menghadapi pergumulan. Yang dibutuhkan pada saat-saat seperti itu adalah hati yang kuat, hati yang teguh. Sehingga kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan. Kita masih tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan kepada Yosua, bagaimana caranya supaya dia bisa menguatkan hati, meneguhkan hatinya. Firman Tuhan Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kita perlu lakukan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Bagaimana caranya menguatkan, meneguhkan hati kita? Firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Apa artinya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Ini yang firman Tuhan mau maksudkan buat setiap kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu artinya kita mengisi pikiran kita, kita mengisi hati kita, mengisi perasaan kita dengan firman Tuhan, supaya akhirnya begini, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berat, ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, apapun juga dalam kehidupan kita, reaksi kita, keputusan kita, pilihan kita tidak ditentukan lagi oleh pikiran-pikiran manusiawi kita, tetapi keputusan, pilihan kita, respon kita ditentukan oleh pikiran kita yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak mengerti apa yang kita sedang hadapi hari ini. Yang saya tahu ini benih, bahwa ketika firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan bisa tetap kuat menghadapi apapun juga. Selamat menikmati janji Tuhan. Tapi pesan firman Tuhan buat kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga,
Hari ini kami mengucap syukur buat semua janji-janji Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Firman-Mu berkata, dengan bersumpah Engkau memberikan janji ini. Dan kami percaya janji itu juga buat setiap kami. Cuma yang perlu kami lakukan hari ini, kami terus menguatkan hati kami. Karena kami tahu perjalanan kami tidak mudah. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami pegang janji Tuhan, situasi tidak berubah. Kami masih menghadapi kesulitan, kami masih menghadapi tantangan. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika hati kami tetap kuat, ketika hati kami tetap teguh, kami percaya cepat atau lambat, janji Tuhan pasti akan digenapi dalam setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang mampukan kami menghadapi apapun juga. Karena kami percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, siapakah yang akan melawan kami? Terpujilah Engkau Tuhan, menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan setiap kami hari ini lagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tetap kuat, tetap teguh hatimu. Terus arahkan pengharapanmu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.